mensikapi pertumbuhan dan kelahiran dan pertumbuhannya dengan positif, jiwa positif, berpikir positif, maka dia akan tumbuh dengan aura yang sangat baik sekali. Dan penelitian lain juga sudah dilakukan bagaimana pengaruh sebuah kata, kalimat kepada tumbuhan, kepada makanan. Boleh Bapak Ibu sekalian sesekali nonton YouTube terkait dengan keajaiban-keajaiban kata atau the power of word. Ada juga yang mengatakan the miracle of word. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini apa artinya kekuatan-kekuatan itu? Ketika kita bicara tentang itu, kemudian tumbuhlah seseorang dengan sesuai yang dikatakan. Ada yang mengatakan I am what I say. Aku adalah apa yang aku katakan. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini, kenapa zikrullah? Subhanallah, kita punya konsep. Ya. Maka setiap bulan itu terjadi rebound. Tubuh kita ini terjadi semacam lahir kembali dengan sel-sel segar baru. Dan begitulah siklus setiap hari. Setiap hari terjadi perubahan. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Din yang kita cintai. Tadi dengan iman, takwa, merupakan apa yang disebut, saya sering mengatakan roadmap hidup kita hanya 3. Diawali titik atau starting point kita itu adalah iman. Kita mau pergi kemanapun titik tolaknya adalah iman. Dan iman ini satu akar kata dengan amanah. Asal kata dari amina ya'manu, amnan amanatan yang artinya rasa aman. Kenapa disebut iman? Berakar kata dari iman, amana yu'minu ditambah alif. Karena iman, sekali lagi, bisa memunculkan rasa aman dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampur baurkan keimanannya itu dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Subhanallah. Kalau kita sudah diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin kita akan dimanapun kita berada. Tidak ada semacam ketakutan-ketakutan yang tidak proporsional. Ketakutan yang tidak proporsional. Memang ada yang proporsional, iya. Takut kepada yang seharusnya ditakuti. Itu namanya proporsional. Memang mesti. Sementara takut kepada sesuatu yang semestinya tidak ditakutkan oleh kita dan tidak ditakuti. Itu adalah rasa takut yang tidak proporsional, bahkan sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghilangkan rasa takut itu. Tapi diberikan keimanan. Kapan? Ketika kita betul-betul percaya kepada yang maha pasti, maka hati ini merasa aman. Wa fis sama'i rizqukum, kata Allah. Di langitlah seluruh jaminan rizki kalian. Artinya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadikal khair. Di tanganmu lah ya Allah seluruh kebaikan. Maka disitulah kita akan memiliki tingkat amanah yang sangat tinggi. Ini bukan teori, tetapi sesuatu yang harus terus kita jalani. Ya, dan kita mohon pada Allah sekali lagi. Karena tadi, kalau wiridnya adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya dan tidak sedikit pun kekuatan saya mengangkat tangan ini, saya menggoreskan tangan ini, mata saya menatap, telinga saya mendengar. Semua daya dan kekuatan hanya oleh-Mu ya Allah. Iman itulah yang akan mengamankan seluruh yang kita miliki. Amanah. Karena orang merasa aman kepada kita. Ketika saya menitipkan uang, dan mungkin pihak bank juga menitipkan uang kepada saya, terjadilah rasa saling mengamankan diri kita. Amanah membentuk sebuah karakter dalam diri kita yang disebut dengan entrusted atau trust, dipercaya pada akhirnya. Nah, masyaallah muslimin, dan itu kekuatan yang begitu dahsyat. Modal yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita itu adalah kepercayaan tadi kita.
Ya, kita ambil dari belakang, ya, dari amanah dulu. Itu sebuah kekuatan yang dahsyat dan itu bisa menggantikan permodalan. Ya, luar biasa. Modal yang paling menentukan itu. Saya pernah, mungkin Pak Handri tahu, saya punya sedikit tempo hari pernah masuk di dunia properti, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak punya modal. Mungkin ada 100-200 ribu, mungkin 1 juta 2 juta sih pernah kelihatannya. Tapi modal itu jelas membutuhkan tidak kurang dari 3 miliar. Kita cerita kepada seorang calon investor, kita gambarkan konsepnya seperti apa, dan sekarang sudah meninggal ya, investornya almarhum. Dia percayakan dananya di 3 miliar, kemudian kami kembangkan di satu lokasi, masuk ke lokasi yang kedua. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan, walaupun agak tersendat, tapi rezeki tetap ada. Nah, tanpa modal dalam bentuk yang disebut dengan uang tadi, kepercayaan itulah yang saya dapatkan dari seseorang ketika orang melihat kita amanah. Saya yakin kata kunci ini yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ketika diberi amanah untuk mengelola sebuah perbankan, orang karena percaya. Dan yang percaya itu tentu orang-orang yang juga yakin. Karena Bapak Ibu sekalian dapat dipercaya semuanya, Masya Allah. Nah, begitu halnya pada saat Bapak Ibu sekalian ya ingin, ya katakanlah, memberikan pembiayaan kepada siapapun, modalnya juga sama. Bukan karena dia kaya, dia bisa mengembalikan uang dan lain sebagainya, bukan. Pertama kali adalah kejujuran dia. Ya, kejujuran yang merupakan kata dan sumber bahkan akar dari seluruh integritas. Integritas itu kita bicara tentang akhlak dan moralitas dan pangkal dari seluruh akhlak. Keutuhan seseorang, kalau kita bicara tentang kholqun, ciptaan, itu tidak akan bisa lepas dari khuluqun yang disebut dengan akhlak. Makanya akhlak seseorang itu representasi dari ciptaan. Ketika Allah menciptakan, dia punya pemikiran, punya hati, punya jiwa, maka terrefleksikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kepribadian. Ya. Nah, keutuhan itu sekali lagi, apa kata kuncinya? As-sidqu. Kata kunci dari seluruh moralitas yang menggambarkan segala bentuk kebaikan itu adalah as-sidqu. Kita lihat hadits Rasulullah SAW yang mengatakan, alaikum bis-sidq. Pegang teguh oleh kamu sekalian. Alaikum, kamu wajib pegang teguh. As-sidqu, jujur. Kejujuran. Jujur pada siapa? Kepada seluruh yang terjadi dan berinteraksi, bahkan jujur pada diri sendiri. Saya jujur bahwa saya mampu melakukan itu, jangan kemudian menolak amanat orang lain. Kita kan suka, ini kan kadang-kadang kita berkelit itu, wah mohon maaf saya nggak bisa. Sebenarnya saya bisa melakukan itu. Ada orang mau memberikan amanah kepadanya, afwan, maaf saya nggak bisa. Dia nggak jujur, padahal dia mampu. Terima amanat itu sebagai bagian tadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagian dari proses penyempurnakan keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslim, sempurnakan terus. Dan saya berharap sekali, yuk kita sama-sama setiap kita melangkah itu kemanapun, ibu bapak kalian duduk di kursi dengan amanat yang ada, ya Rabb. Jadikan duduk saya di sini dan saya menandatangani ini sebagai bagian dari penyempurnaan iman hamba kepadamu. Hamba percaya sehingga mereka percaya pada hamba, ya Rabb. Saya tandatangani. Bagian dari ibadah pada Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, saat kita membaca apa? Proposal, membaca permohonan, membaca pembiayaan, terus dianalisa. Iqra bismi rabbik, membaca. Lagi-lagi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baca bismi rabbik dengan nama Tuhan. Ya, dengan nama Allah, dengan konsep Tuhanmu, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga akan masuk dalam kerangka ketakwaan. Ya, iman, takwa kapan dan di mana saja.
Makanya dinyatakan ittaqullaha haitsu ma kunta. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kau dimanapun kau berada. Menjelaskan betapa universal, betapa luar biasa. Ketakwaan bisa dilakukan di mana saja. Maaf ya, di dapur bagi seorang ibu yang memasak, seorang ibu yang mengantar anaknya, seorang siapapun yang melayani orang lain dengan pelayanan yang baik sesuai syariat Islamnya, itu semuanya ibadah. Ya, saya mohon sekali, yuk mari kita, termasuk saya secara pribadi, saat bicara, saat bertemu, saat saya datang misalkan ke BJB, saat bersilaturahim, saat mengajukan apapun, berangkatlah dari apa yang biasa diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Saya berangkat kepada Tuhanku, dia pasti memberikan jalan kepada aku. Masya Allah. Nah, hadis itu menguatkan alaikum bisidqi. Pegang teguhlah kalian dengan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu yahdi, menunjukkan kepada kebaikan. Bahkan seluruhnya. Albir, seluruh jenis kebaikan itu berpangkal dari kejujuran tadi. Saat kita mencoba terus membiasakan diri, setiap kata, setiap kalimat, setiap tindakan adalah berangkat dari sebuah kejujuran, sampai Allah mencatat kita menjadi siddiqan, seorang yang jujur. Ya, dan kejujuran itu akan mengantarkan kita ke surga, Bapak Ibu yang berbahagia. Sadar tidak sadar, setuju tidak setuju, persoalan surga neraka adalah sebuah keniscayaan. Selama kita dipastikan akan memasukinya melalui gerbang kematian. Ya, gerbang kematian. Dimanapun kita berada, sedang menandatangani, sedang rapat, sedang duduk. Kemarin Al-Ustadzah Hajjah Taslimah ya, seorang sudah viral kemana-mana, Masya Allah. Karena dia sudah terbiasa dengan memimpin baca Quran, khatmul Quran. Saat dia memimpin sampai kepada kalimat atau ayat wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Baru mengucapkan wahid sambil terjatuh dan dia meninggal dunia. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun kita berada pasti mendambakan itu. Sesuai pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang di kantor, sedang di jalan, sedang di mobil sama. Inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Nah, kalau nilai-nilai itu yang membentuk karakter dan jiwa kita, maka akan lahirlah umana, orang-orang yang amanah. Dua kata kunci dalam sifat seorang Nabi Allah yang wajib dan kita kenal. As-sidqu, amanah. Berikutnya baru fatanah, ya, dan tabligh. Tetapi yang dua itu bagian dari kepribadian yang setiap orang bisa mengembangkan dan melakukannya, insya Allah. Karena dinul Islam dipersembahkan untuk setiap orang, tidak hanya untuk kiai ajengan, mereka cendekiawan, tidak. Setiap individu, direktur, karyawan biasa sama. Kita akan mendapatkan anugerah itu dari Allah SWT. Kekuatannya, seluruhnya bergerak dengan kekuatan itu. Sekali lagi, biasakan untuk terus mengatakan as-sidq. Kemudian Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal kadhib, jauhi oleh kalian namanya dusta. Dusta terselubung, dusta yang hidden, apapun bentuknya. Berusaha sedapat mungkin kita jauhi. Ya, berkata jujur, mohon maaf ya. Ketika kita harus jujur mengatakan, mohon maaf Bapak, sepertinya pengusulan Bapak tidak layak. Sampaikan saja. Tidak layak karena A, B, C, D. Kalau boleh saya bantu untuk memperbaiki, yuk kita perbaiki. Kalau memang tidak bisa, mungkin kita carikan yang lain. Semata karena kita ibadah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi
Allah pasti akan membantu hambanya. Kita ingin dibantu diri kita, keluarga, perusahaan di mana kita bekerja selama kita membantu hamba. Subhanallah, koridor iman dan takwa. Tidak ada yang bisa melebihi kehebatan dan kedahsyatan keduanya dalam melahirkan kinerja kita, membimbing kinerja kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah muslim. Itulah yang selalu saya minta juga kepada Allah dalam tugas-tugas ya di parlemen atau di mana-mana. Ya Allah, kalau ini adalah benar-benar di jalan Engkau dan bisa menyempurnakan iman hamba dan ketakwaan hamba, mangga ya Allah, takdirkan. Kalau tidak, jauhkan dari semuanya itu ya Allah. Karena cepat atau lambat kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak ada kekuatan yang kita butuhkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Yang dari bermasyarakat dan bersosial itu lahirlah berbagai macam transaksi politik, ekonomi, sosial, budaya, keuangan dan lain sebagainya. Selain trust. Dan trust ada pada dua hal tadi. Kekuatan yang paling dahsyat adalah integritas yang bersumber dari apa yang disebut dengan as-sidqu, kejujuran, honesty, ya. Dan yang kedua atau sincerity, dan yang kedua adalah amanah itu sendiri. Justru karena jujur, maka mengalirlah amanah. Dari kata as-sidqu kita pegang teguh, sama sekali kita jauhi yang namanya kebohongan. Karena kebohongan itu akan menyeret kita, atau selalu kebohongan itu membuka peluang dan jalan-jalan petunjuk kepada keburukan. Silahkan buktikan. Sekali saja bohong, maka keburukan mulai terbuka. Ya, oh ternyata saya bisa gini ya. Ternyata, begitupun dengan kebaikan. Dia akan terbuka dengan kejujuran. Apalagi Allah sudah nyatakan inti daripada pembenaran atau kejujuran dan kebohongan dalam ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, adapun orang yang memberi, subhanallah. Ya, filosofi memberi begitu luas. Setiap kita bekerja dimanapun pasti ingin meminta sesuatu. Tapi filosofi dalam ayat ini justru dahulukan memberi. Kalau ditanya misalkan Anda ingin mendapatkan gaji berapa, dia hanya menjawab, saya akan memberikan yang terbaik dari yang saya miliki untuk perusahaan ini, untuk kinerja yang ditugaskan dan diamanatkan kepada saya. Berapa kamu mau? Bapak lebih tahu. Dan Allah yang menjamin pertama, subhanallah. Ya, bukan basa-basi itu. Kita lakukan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendengar kita saat mengungkapkan kalimat itu. Masyaallah muslim. Saya memberikan. Wattaqa, dan dia menjaga diri. Kalau orang sudah memberi dan terus banyak memberi, maka dia telah memelihara diri. Dari apa? Dari kemungkinan-kemungkinan yang negatif, keburukan, kejahatan orang lain. Masih ingat pada tahun 98 ketika terjadi penjarahan yang luar biasa, ada satu supermarket yang dijaga oleh masyarakat, tidak boleh ada yang masuk, apalagi menjarah, menyentuh pun tidak boleh. Kenapa? Karena supermarket itu ternyata adalah dimiliki oleh seorang Muslim dari Padang, dan dia selalu berbagi, selalu memberi, mengeluarkan zakatnya dan seterusnya. Maka seluruh orang ada yang di sekitar ikut menjaga dia. A'ta wattaqa. Subhanallah, filosofi sederhana ya, yang saya muliakan. Ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah pun menjamin, turun tangan, kami akan mudahkan dia kepada yang termudah. Mudahkan kepada yang yusra. Sebaliknya, barang siapa yang dia pelit, ya, membakhila wastagna, bahkan merasa cukup. Aku sudah cukup, nggak perlu bantuan orang, ngapain?
dan seterusnya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan yang terbaik yaitu surga. Ya. Fasanu yassiruhu lil usra, maka dia akan dimudahkan, kata Allah, kami mudahkan kepada kesulitan. Sedikit-sedikit sulit, sedikit-sedikit sulit hidupnya, sedikit-sedikit selalu saja ada hambatan. Pastikan ada 3 faktor di situ. Pertama, kita bakhil, pelit, tidak ada yang kita korbankan, tidak ada yang kita berikan pada orang. Selalu maunya menuntut haknya. Sementara kewajibannya tidak ditunaikan dengan baik. Bakhila wastagna, dan dia pun merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, ini yang paling bahaya. Mendustakan akhirat, mendustakan yang terbaik dibandingkan apa yang ada di dunia ini. Mendustakan surga, mendustakan apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla, sadar tidak sadar mendahulukan yang lain dibandingkan dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan kepada kesulitan. Semoga Allah melindungi kita. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berharga ini. Barangkali sebagai paparan awal saya cukupkan. Mungkin ada hal yang bisa kita dialogkan bersama, atau saya sering mengistilahkannya Bapak Ibu sekalian ya Pak Handri dengan istilah interaktif ya. Saya punya kajian setiap subuh itu Bapak Ibu sekalian, pada subuh 5:30 sampai 7:30, lumayan lama, dengan kajian namanya majelis interaktif ya, majelis tadabbur interaktif. Saya mencoba membuka dahulu sekitar setengah jam, kadang sampai 1 jam. Sesudah itu baru semua boleh, bahkan diminta untuk berinteraksi, memberikan gagasan, pemikiran, pengalaman. Oleh karena itu di sini juga ya, terutama di sini Bapak Adang Kundandar dan juga Pak Agus, maka silahkan berbagi pengalaman, informasi, silahkan. Itu justru jauh lebih baik. Dan kalau ada kenikmatan jangan disembunyikan Bapak Ibu sekalian, sebab Allah perintahkan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau punya nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Nah, apa yang saya sampaikan semuanya bagian dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah selalu anugerahkan kepada saya pribadi, kepada keluarga, dan selama interaksi kita dengan kondisi masyarakat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal yang kurang berkenan. Intinya sekali lagi, tekuni saja semua yang sudah kita miliki, karena konsep Islam walaupun hanya satu kata tadi, zikir, syukur, ibadah, kalau satu saja dikabulkan Allah dengan maknanya yang utuh tadi, yang terintegrasi, terpadu, tidak hanya urusan pribadi tapi juga keluarga, zikir dalam keluarga, zikir dalam kehidupan bermasyarakat. Saat kita berzikir patuh dengan perintah dan menjauhi larangan Allah, itu juga zikrullah dengan komitmen, maka semuanya insya Allah akan membawa kepada solusi demi solusi terhadap berbagai macam problematika kita. Dan dalam tadabbur kami selalu fokus pada satu kata, dan untuk memahami satu kata itu mencoba kita analisa berbagai problematika dan permasalahan. Contoh ya, ketika Allah mengatakan iqra, tiba-tiba Allah mengatakan iqra. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang mencari petunjuk bagaimana menyelesaikan problematika bangsa dan negaranya, masyarakat yang ada di sekitarnya, bahkan keluarganya, sampai dia harus yang disebut dengan tahannud, orang bilang bertafa, meninggalkan seluruh kepentingan yang lain. Dia konsentrasi fokus di Gua Hira. Tiba-tiba turun satu kata pertama, iqra. Iqra ya Muhammad. Satu kata. Ada apa di balik kata itu? Seakan iqra adalah solusi terhadap apa yang sedang kamu cari, hai Muhammad. Kami ingin menyelesaikan umat. Ya, iqra, baca. Baca dulu masalahnya ada apa. Problematika apa yang sedang menimpa umatmu, hai Muhammad. Dan solusinya adalah ajak mereka membaca semuanya. Sehingga dia tahu secara metakognitif. Kemampuan dirinya memantau pikirannya sendiri. Saya sedang apa? Saya sedang kenapa? Saya punya apa? Metakognitif itu muncul dengan kekuatan iqra, baca. Baca dan baca, hai Muhammad. Dan saya yakin seluruh yang hadir di sini, salah satu kekuatan yang harus dimiliki adalah membaca.
baca setiap nasabah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan. Subhanallah. Baca seluruh yang ada. Yang berinteraksi dengan kita. Dengan nama Tuhan. Dengan nama Bismillah. Baca. Dan seterusnya. Sekali lagi. Hadanallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di chat juga belum ada yang bertanya, mungkin langsung pada penutupan untuk Ustadz Kiai, mohon izin untuk sekaligus untuk memimpin doa penutup pada kajian Al-Maqsurat sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf tadi kurang terdengar Pak Azam ya. Jadi Afwan Ustadz, mungkin bisa dipandu untuk pembacaan doa sekaligus penutup Ustadz Afwan. Ini di luar perjanjian sebenarnya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada bersama kita para guru yang kita cintai, terutama dari Dewan Syariah ya. Insya Allah lebih pantas sebenarnya untuk memimpin doa, tapi karena saya diberi amanat, kita coba ya konsentrasikan pikiran, hati dan jiwa kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Rangkaian kegiatan yang luar biasa dan sebaiknya walaupun tidak diorganize ya Bapak Ibu sekalian oleh divisi TI dan apapun nanti, tetap ini harus menjadi kebiasaan kita setiap pagi, setiap sore ya, terutama membaca yang dijadikan sebagai warisan dari Rasulullah SAW, ma'thurat, jejak-jejak yang ditinggalkan untuk kita, athar artinya jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita menapaki jejak tadi, success story beliau, dan salah satu kata kunci success story beliau adalah selalu berpegang dengan zikir-zikir di pagi maupun sore hari ini, Bapak Ibu yang berbahagia dengan tulus. Ya, saya yakin di antara Bapak dan Ibu sekalian, pertama kita punya niat, punya keinginan kuat untuk pribadi, keluarga, suami, istri, anak-anak kita, ya, terutama ibunda ayahanda kita, dan saya yakin juga Bapak Ibu sekalian punya niat semuanya untuk menjadikan tempat di mana kita bekerja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Padang ya, kita ingin terus menjadikan seluruh aktivitas kita ini ibadah kepada Allah SWT. Saya yakin niatkan itu Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, dengan niat-niat ini termasuk buat masa depan anak-anak kita dan juga bangsa kita. Yuk kita kontribusikan BJB Syariah sebagai salah satu kekuatan ekonomi buat bangsa dan negara. Tunjukkan kesungguhan kita dan Allah pasti akan membantu kita ya Pak Adam dan semuanya. Ala hadhihi niyah. Yuk, atas niat inilah kita membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلبك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. Di majelis ini, majelis yang kami dedikasikan untuk bersyukur padamu. Untuk itu tambahkanlah ya Rabb, sempurnakan keimanan kami ya Rabb.
Sempurnakan ketakwaan kami ya Allah, dan bantu kami untuk senantiasa berzikir padamu, bersyukur padamu, dan sebaik-baik ibadah kepada Engkau ya Allah. Bahkan jadikan seluruh goresan pensil dan pena kami, ucapan kami, pelayanan kami di tempat kami bekerja, semata karena ridha-Mu ya Allah, semata untuk ibadah padamu ya Allah, yang kami akan dapatkan balasannya kelak di hari yang tidak ada balasan kecuali Engkau yang maha membalas segala sesuatu. Dan berkahilah balasan-Mu di dunia dalam bentuk rezeki yang Kau berikan pada kami. Berkahilah ya Rabb. Tanpa keberkahan dari sisi-Mu semuanya akan sia-sia yang begitu besar. Keberkahan yang mengantarkan kami semakin bertambah kebaikan kami, seperti sore hari ini ya Rabb. Allahumma ya Allah, bantu kami untuk senantiasa bersyukur pada dan beribadah sebaik-baik kepada Engkau pula ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asih, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Amin. Bagikan untuk kami ya Allah dari segala bentuk rasa takut padamu, hal-hal yang membuat kami menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadamu, mengkhianati segala bentuk amanah yang diberikan kepada kami dari sisi-Mu atau dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Bagikanlah pada kami kekuatan keyakinan padamu yang dengan keyakinan itu kami mampu menghadapi seluruh problematika yang kami hadapi, terutama pada saat kami mengemban amanah yang mujib besar ini. Allahumma ya Allah, jangan Kau jadikan persoalan kehidupan dunia itu merupakan puncak cita-cita dan puncak ilmu kami ya Allah. Sebaliknya, jadikanlah akhirat sebagai tujuan akhir dari perjalanan hidup kami, meraih kenikmatan dari sisi-Mu yang begitu besar ini ya Ar-Rahim. Di atas segalanya, setelah Kau berikan petunjuk hati ini, berbagai petunjuk Kau anugerahkan pada hati ini ya Allah, kami mohon di penghujung pengajian ini, di penghujung majelis ini ya kendal perjalanan hidup kami, jangan pernah Kau cabut kembali hidayah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemanapun kami pergi ya Allah, jadikanlah keberkatan kami, kepergian kami semata-mata menuju Engkau ya Allah, yang akhirnya Kau selalu bimbing kami dalam pengambilan keputusan apapun yang kami buat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Selanjutnya himpun kami ya Allah bersama orang-orang baik di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghafar ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal Amin alamin. amin ya rabbal alamin. Demikianlah cara kajian zikir al-maqsurat pada hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz Kiai Haji Amang Safrudin. Terima kasih juga kepada jajaran Dewan Komisaris, jajaran direksi, dan seluruh rekan-rekan Bank BJB Syariah. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Dan usainya sudah pada acara hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai.